Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan memberikan edukasi tentang jimat badar besimpu. Dan ini kebetulan saudaraku, itu di dalam batu badar besimpu ada besinya. Dan ini dulu barang peninggalan kuno dan sudah lama sekali saya simpan. Barangnya sangat bagus sekali saudaraku. Buat saudaraku sekalian yang punya kemampuan khusus, silahkan kalau mau cek dan dicek, silahkan saudaraku, biar kameranya saya dekatkan. Monggo dicek dan diceknya. Ini saudaraku saya dekatkan. Bagus sekali, dan itu ada seperti sidik jarinya. Seperti ini saudaraku. Ini yang hitam-hitam itu batu saudaraku, namun batunya nempel di besi. Sangat bagus sekali saudaraku. Barang ini sudah lama saya simpan saudaraku, dan memang barangnya sangat langka sekali. Dulu saya pernah dapat itu yang dari petilasan Mpu Pakuwojo, itu di daerah Sedayu. Karena Mpu Pakuwojo itu Mpu Sedayu saudaraku. Itu dulu dibawa guru besar Gus Imam Ma'ruf, itu di Bojonegoro, Jawa Timur, di daerah Dander, Sendangrejo. Itu yang dari petilasan Mpu Pakuwojo. Itu barangnya juga super langka sekali. Dia itu berwujud seperti besi, namun ada batunya nempel di besinya itu saudaraku, yang bikin langka sekali. Namun kalau yang ini itu simpanan saudaraku, jadi ya tak pakai buat pribadi. Kalau ditanya tuahnya, itu sangat bagus sekali karena perpaduan antara besi pusaka dan batu badar. Jadi bahasanya itu tuahnya double, 2 kali lipat saudaraku. Itu yang bikin bagus. Dan kalau kita bisa melihat langsung batunya, itu sangat antik sekali. Ini aja kalau dilihat secara langsung saudaraku, itu lebih bagus aslinya daripada videonya, karena ini kameranya juga tidak begitu seberapa bagus. Jadi ya seperti ini saudaraku, dimaklumi saja ya. Yang jelas tahu saya itu, kalau badar besi empu atau besi empu, kalau besi empu itu dia di dalam batu saudaraku. Namun kalau badar besi empu itu dia berwujud masih badar. Namun terkadang ada yang nempel magnet, ada yang tidak. Kalau badar besi empu dia nempel magnet. Kalau yang badar empunya belum nempel magnet saudaraku. Namun kalau yang ini jelas nempel magnet saudaraku, karena besi badar besi empu. Di situ perbedaannya saudaraku ya. Dan dulu saya juga pernah melihat saudaraku, ada teman saya itu juga yang punya, itu namanya Pak Min.
itu masuk wilayah desa daerah Banger, itu masuk ya masih wilayah Pati lah saudaraku. Itu punya zaman dulu itu memang bagus saudaraku barangnya, dan sampai sekarang masih, karena dulu itu sempat saya lobby, memang orangnya itu dipakai buat pribadi saudaraku, barangnya nggak kena, sampai sekarang itu masih dibahas sama beliau. Itu ya kurang lebih sebesar ini saudaraku. Dan dulu itu juga pernah sempat dimahari, punya Pak Min itu mau dimahari orang, waktu itu ditawar 5 juta kalau nggak salah saudaraku, saya ingat saya nggak dikasihkan karena barangnya itu dipinjam orang, dan sudah terbukti akhirnya orang yang minjem itu mau mahari saudaraku, namun Pak Minnya itu tidak boleh waktu itu. Dan kebetulan beliaunya juga kenal saya, akhirnya itu tak lobby, besi empunya juga nggak bisa, bahasanya itu lepas saudaraku. Ya mungkin karena beliaunya juga suka karena kelangkaannya itu tadi, kedua itu antik saudaraku, seperti itu. Dan semenjak saya jadi kolektor benda bertuah itu, besi empu yang seperti ini itu langka sekali saudaraku, langka sekali. Saya punya itu ya enggak begitu banyak, dan kalau ditanya itu jarang sekali benda seperti ini itu beredar atau banyak dimiliki orang saudaraku. Karena apa ya? Karena kelangkaannya seperti itu. Kalau tuah atau tahapannya saudaraku itu sudah sangat luar biasa sekali. Ini tahapannya udah sampai anti bom. Ya berhubung buat edukasi, ini saya ambil dari penyimpanan di peti pusaka. Jadi ya saya keluarkan saudaraku. Kalau tidak dikeluarkan, dah bagaimana nanti buat membuatkan edukasinya. Yang jelas barangnya super langka saudaraku, dan 15 tahun yang lalu benda seperti ini itu banyak diburu kolektor-kolektor dari Kudus saudaraku, dari Jepara, dari Kudus itu banyak yang kepengen memiliki besi empu yang ada badannya seperti ini saudaraku. Karena kalau zaman dulu itu sudah tahu soal tuahnya, soal khasiatnya itu tadi saudaraku, banyak diburu namun barangnya yang langka. Ya itu tadi saudaraku, sangat bagus sekali. Kalau ditanya tuahnya buat media sana keselamatan itu sudah sangat mumpuni. Dan ini saya simpan itu sebenarnya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu saudaraku, namun ya baru sekarang lah bahasanya saya buatkan edukasinya. Kalau yang ini itu dulu saya sempat pernah bikin video tentang badar besi empu juga saudaraku, itu yang ada kinatah emasnya. Itu barang yang bagus sekali juga karena ada kinatah emasnya, itu simpanan saudaraku, itu tak pakai buat pribadi. Itu juga ya kalau bepergian jauh biasanya saya bawa, karena saya taruh di ikat pinggang saudaraku, itu barang ya pamungkas soalnya. Buat saudaraku sekalian, kalau punya benda-benda yang seperti ini ya saudaraku, disimpan baik-baik saja. Pertama, barangnya itu langka sekali saudaraku. Yang jelas kalau ditanya tuanya itu sangat bagus saudaraku. Yang seperti ini masuknya itu badar besi empu atau besi empu, karena di dalamnya ini sebenarnya kalau kita amati itu dia besi saudaraku, namun di luarnya itu batu. Jadi besinya itu di dalam, di luarnya itu di apa, seperti ada batunya saudaraku yang nempel di besinya itu.
Dan biasanya kalau diwarangi saudaraku ya, itu dia akan terlihat. Kalau besinya itu kan kalau diwarangi, direndam sama warangan pusaka itu akan terlihat putih bersih seperti besi pusaka saudaraku. Dan batunya itu nempel-nempel di besinya itu. Dulu Abah Mukhtar Amin itu pernah punya juga, dan pernah direndam atau diwarangi seperti itu. Jadi saya pahamnya dari situ saudaraku, karena dulu ya karena Abah Tarmin itu yang ngasih tahu. Pokoknya kalau buat media sarana bagus banget. Yang jelas kalau benda itu carilah benda yang pamungkas sekalian saudaraku kalau mau mahari. Jadi begini, kalau benda pamungkas, seandainya musuh kita atau orang yang berniat jahat sama kita itu punya benda yang ampuh juga, kalau kita punya bendanya itu bahasanya lebih bagus-bagus lagi, itu orangnya yang berniat jahat itu akan ambrol, bahasanya akan kalah sama kita. Makanya terkadang kalau pegangan kita itu masih di atas orang lain, ya terkadang ada bahasa jebolnya itu di situ saudaraku. Karena setiap orang itu pasti akan mempunyai perisai-perisai atau pamungkas yang benar-benar diandalkan, biasanya seperti itu saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasinya yang tidak seberapa ini, semoga lebih bermanfaat. Intinya carilah benda yang asli ori, carilah sama yang ahlinya, sama yang pakarnya saudaraku, biar dapat barang yang benar, biar dapat barang yang asli ori, barangnya aktif, bisa buat peninggalan ke anak cucu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasinya kali ini, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.